Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ada info menarik ya. Pertama, Kang Deddy Mulyadi ketika rapat dengan AHY, posisi beliau ya kurang enak dilihatnya ya teman-teman. Kang Deddy mengantuk seperti itu ya. Dan Kang Deddy sedang sakit pun ya tetap mengunjungi warganya. Ini gubernur sangat-sangat mantap sih. Dan ini yang terakhir nih, kok kenapa ya Kang Deddy tetap di demo terus? Sampai-sampai ya warga mendemo Kang Deddy seperti ini. Oke, saya rangkum semuanya ya. Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Dibangun ada kesadaran masyarakat, tapi juga peran infrastruktur hadir di TPA, TPST sampai dengan waste energy. Nah, yang berikutnya polusi udara. Polusi udara ini juga kerap menjadi masalah kita. Dan beberapa saat yang lalu dalam forum yang saya hadiri, kami membahas bagaimana ke depan kita mendorong agar bis-bis listrik ini bisa semakin menjadi mainstream. Terima kasih Jakarta yang sudah mendeploy, saya kurang tahu berapa terakhir itu jumlah bis listrik yang ada di Jakarta, sekitar 300, dan ke depan 5-10 tahun ke depan harapannya semua sudah terkonversi menjadi bis listrik. Begitu pula tentunya kota-kota dan daerah atau provinsi lainnya. Truk ini juga sama, ternyata kontribusi truk-truk logistik, truk-truk besar itu signifikan terhadap PM2,5 yang berbahaya bagi kesehatan kita. Itu bisa membunuh pelan-pelan, bahkan ada studi yang mengatakan itu bisa mengurangi 2 tahun life expectancy masyarakat kita kalau tidak kita kendalikan dengan baik. Jadi semangatnya adalah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan itu semua kita ingin masyarakat kita bukan hanya semakin sejahtera hidupnya, tetapi juga sehat, bisa punya kehidupan yang lebih berkualitas. Polusi harus bisa kita cegah dan kita kurangi dengan berbagai kebijakan. Dan sekali lagi unsur infrastruktur dan transportasi khususnya multimoda ini juga harus kita kawal bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita tunda-tunda. Misalnya sesuai yang sangat berpengaruh pada eksistensi kita semua. Existential threats terhadap masyarakat di pesisir utara Jawa. Ya, pantai Jawa terutama Jakarta yang mengalami land subsidence parah 10 sampai dengan 15 cm per tahun ini harus segera kita carikan solusinya. Begini jadinya saat KDM dalam kondisi kurang sehat dan tetap melayani warga Jawa Barat. KDM terlihat bersemangat saat meninjau wilayah selatan Jawa Barat yang memang lokasinya terbilang jauh dari perkotaan. Seperti biasa, KDM selalu siap dengan segala perhitungan sehingga dapat langsung menciptakan solusi ketika menemukan permasalahan di lapangan. Mak, ieu teh geus longsorna geus ya. Dina YouTube Pak. Longsorna geus lila ya. Desember kamari. Oh, longsor. Sabaraha rumah ieu teh baheula longsorna? Itu, Pak. Arek pindahna ka mana? Duh, apa? Dalam mun di dieu keneh rawan. Iya sabaraha imah ieu? 16 kalau Ieu can aya rencana relokasi TPM Dana teu acan? Juga ada abdi mah nya si eta teh telepon kumaha heuceu eta disipat heuceu tadi isu-isu. Geus alus atuh. Iya urang relokasi, urang pindah. Lamun pindah kudu pindah ka mana? Urang beuli tadeuh, ya. Ulah di dieu. Urang tempatkeun, urang bangunkeun imah. Kela urang nak jeung heula bilak ya. si tadi telepon tuh RT nah kan RT Engke ngahubungina ka saha ka dieu? Pak RT. ada Pak RT mau orang Pak RW telepon lah cenah Pak tah Pak RW na ieu tah RW ka dieu. ieu bisa beli RW tah Bapak aing ka dieu tah. Ya, ieu teh sabaraha imah we? Ieu teh sadayana di dieu teh 17, Bapak. 17 imah. Di dia hungkul. Kan lamun kieu wae moal bener. Engke longsor ngagubrak deui. Neangan tanah anu jeung 17 imah di mana? Anu 17 imah tanah mah itu terus aya. Aya. Cuman di luhur di dituntut. Heeh, geus ge dipangnyieunkeun imahna.
diberi bantuan nyen imahna kudu imah panggung ame teu longsor tukang nyen imah panggungna aya Bapak seueur aya. aya seueur nya Aya mohon. geus dibere sa imah panggung 40 juta heuh Amin nya sok ieu datana ngaran boga imahna KTP-na sok ayeuna kumpulkeun ka staf abdi Siap nya Bapak siap. ke langsung ke minggu hareup langsung 40 jutaan nyen imah anyar Ya RT na Pak. aya ya RT RT na Bapak. ya geus ke dibere bantuan 40 juta sa imah insyaallah nanti minggu depan mereka sudah bisa pindah rumah di tanah yang baru tanahnya saya kan Aya. nanti rumahnya dibangunin kita siapin 40 juta per rumah Alhamdulillah, Bapak. kali 17 rumah ya Iya Bapak. pokoknya mah oke lah ya mantap siapkan ini rencana kerjana minta nomor HP-na Siap, Bapak. oke oh, sudah oke mak Ya oke. Anya mau jalan dulu ke Takokak ya. Bupati Kabupaten Bandung menolak program KDM, anak nakal masuk barak militer. Bupati Kabupaten Bandung punya program sendiri, Maghrib mengaji. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat yaitu dengan kegiatan Maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Atau Bupati, maghrib mengaji itu nggak usah disuruh sama Bupati. Dari waktu kecil sampai sekarang aja anak-anak ngaji setiap maghrib, keluarga Muslim, gitu kan? Sekarang pertanyaannya, itu kan programnya Gubernur kemarin, Bapak Ridwan Kamil. Lanjutkan. Jadi nggak usah pakai program itu, lanjutkannya setiap keluarga. Permasalahannya sekarang ini anak nakal nggak mempan nih di keluarga, suruh ngaji nggak mempan. Bagaimana anak nakal yang susah diurus sama orang tuanya? Jangankan disuruh maghrib mengaji, diem di rumah aja hebat kalau bisa dia. Malam keluar dia tuh. Jadi program KDM itu ini bagus. Pak Bupati, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya KDM, gubernurnya KDM, ikuti program KDM dan jadilah inspirator, jangan motivator. Kalau saya lihat, mohon maaf, Pak Bupati ini seorang motivator, bukan seorang inspirator. Kalau KDM seorang inspirator. Orang inspirator itu tidak pernah berani mengatakan kalau belum pernah melakukan. KDM terjun di barak itu, bahkan dana sendiri beliau itu. Dia melihat satu persatu anak-anak itu, bagaimana anak nakal menjadi anak yang baik. Begitu. Sekarang Pak Bupati harusnya jadi inspirator. Ya mohon maaf kalau Pak Bupati seorang motivator, berani mengatakan apa aja meskipun tidak pernah melakukan. Harusnya sebagai Bupati Bandung contoh dulu, minimal di kantor Bupati itu adakan maghrib mengaji, gitu Pak Bupati. Deddy Mulyadi, apa hari ini alasannya? Mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi Jawa Barat masih konsisten dengan juara satu pengangguran terbanyak di Indonesia. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan, gubernur yang selalu dibanggakan oleh pengikutnya malah semakin hari semakin mempersempit lapangan pekerjaan. Menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Deddy Mulyadi, apa hari ini alasannya? Apa alasannya? Apa karena sakit? Apa karena tidak bisa jalan? Apa karena tidak bisa bergerak? Warga negara Indonesia. Santai Pak, santai Pak, santai saja ya. Tidak usah buru-buru Pak, santai. Masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya sekian ribu ingin berjumpa dengan Deddy Mulyadi yang sudah dipercayakan, tapi tidak bisa menampilkan mukanya Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Betul Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Apakah kita ini tidak kecewa? Kita sangat kecewa sekali. Kita datang ke sini dari berbagai daerah.
ya kita dengan biaya operasional menjual ayam, menjual entok, apapun kita jual untuk mendatangi gedung sate ingin bertemu dengan Deddy Mulyadi. Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Pani se-Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak hanya pencitraan saat melakukan penindakan perusakan lingkungan. Ratusan petani dan aktivis menggelar long march menuju kantor Pemprov Jawa Barat Selasa siang. Masa menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak tebang pilih menindak perusak lingkungan. Masa juga menilai Deddy Mulyadi hanya pencitraan di depan kamera saat menindak para perusak lingkungan. Faktanya saat ini sebagian besar kota kabupaten di Jawa Barat rusak akibat kegiatan properti hingga aktivitas tambang. Mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai ketua gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang seharusnya menjalankan fungsinya itu, bukan hanya melakukan sanksi teguran kepada perhutani atau sanksi teguran kepada PTPN yang dimana sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan-kegiatan properti, kegiatan-kegiatan. Jawa Barat masih konsisten dengan juara 1 pengangguran terbanyak di Indonesia. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan, gubernur yang selalu dibanggakan oleh pengikutnya malah semakin hari semakin mempersempit lapangan pekerjaan. Dampaknya pengangguran lebih banyak lagi. Angka kemiskinan terus bertambah. Awal KDM dilantik langsung melemahkan pelaku wisata dengan larangan study tournya. Sekarang sektor pertambangan banyak yang ditutup. Larangan dan penutupan menurut saya itu bukan solusi, karena itu bisa melemahkan perekonomian. Dampak dari penutupan pertambangan bakalan meluas. Pegawai pertambangan, supir truk yang biasa muat pasir dan batu pasti akan kehilangan pekerjaannya. Industri konstruksi juga sama akan kehilangan konsumennya karena bahan bangunan menjadi langka dan tentunya harganya pasti mahal. Proyek swasta dan pemerintah juga terancam mangkrak. Padahal Tuhan menciptakan alam ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh makhluk hidup. Jadi buat kalian yang bilang pertambangan itu merusak lingkungan, sebaiknya Anda introspeksi diri. Jangan menjadi manusia yang sangat munafik. Rumah Anda saja terbuat dari bahan yang dihasilkan dari alam, bukan dari tepung terigu. Kebutuhan publik kontainer berjalan apa? Yaitu misalkan kalaupun sekarang dilihat belum selesai karena berproses, tidak bisa membalikan seperti membalikan telapak tangan. Berdialog itu bukan dengan bapak. Ya, makanya bupatinya suruh hadir, Pak. Bupati. Udah percuma ngobrol jeung bapak mah kalau bisa keputusan Masyarakat dengan bikin konten, kita aksi. Percaya nggak kawan-kawan? Beres kita aksi hari ini, nanti balas lagi sama konten. Berarti kebijakan konten atau mah? Hadapi Pak. Hadapi Pak, bukan membalas dengan konten. Saya pertanyakan kepada bupati kabupaten Subang, apakah ingin menjadi bupati atau Jadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? ya cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Iya. Ya ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya. Dan masyarakat kecil ini tidak sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Saya ingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada. Ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan, berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Berapa nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu Ayah geningannya ayo nama nagih janji teh can beak masa jatuh tempo guys. Lamun geus beak jatuh tempo kakarek nagih mang muncul oge geningan
non pahlawan Batman teh. Gondrong sih. Regung teh. Aduh, aing. Da aing apal mana mah teh lain pedagang lain. Sok mana dagang naon gitu. Dagang hasut. Waduh, kacir. Batman cukur tabuk anjir. Aduh, menikucal gitu atuh. Ampun. Aing. Pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini poin-poin? Sebenarnya kita harus objektif dalam menilai hal ini ya. Pertama, kita harus sadar sebagai masyarakat bahwa mendirikan bangunan di tanah pemerintah ataupun di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan itu ya melanggar aturan yang ada di negara kita. Itu pertama. Kedua, masalah uang kompensasi yang dijanjikan tentunya itu adalah kewenangan bukan gubernur sebenarnya. Kalau kita melihat dari statementnya Kang Deddy, ya pemerintahan provinsi akan membangun lapak-lapak tersebut ya. Masalah uang kompensasi akan diberikan oleh pemerintahan kabupaten